Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Dartahang dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan dan di bagian latar belakang usaha keripik pangsit balado merupakan salah satu jenis bisnis makanan ringan yang mengkombinasikan pangsit, sejenis makanan berbahan dasar tepung terigu yang digoreng hingga renyah, dengan bumbu balado, sebuah bumbu pedas khas Indonesia yang terbuat dari cabai merah, bawang putih, dan berbagai rempah lainnya. Di sebagian masyarakat lebih cenderung menyukai produk makanan yang ringan, mudah dikonsumsi, dan dapat dibawa kemana saja. Nah, selanjutnya bagian tujuan usaha. Yang pertama, menghasilkan keuntungan. Tujuan utama dari sebagian besar usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan menjual keripik pangsit balado ini, saya bertujuan untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi, operasional, serta memberikan laba yang memadai. Nah, tujuan kedua yaitu meningkatkan pendapatan keluarga. Bagi pengusaha skala kecil atau usaha rumahan, menjalankan usaha keripik pangsit balado bisa menjadi sumber tambahan pendapatan bagi keluarga. Nah, tujuan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Nah, masuk ke bagian 3 materi, yaitu manfaat usaha, yang dimana yang pertama, peningkatan pemasukan, yang mana dengan menjual keripik pangsit balado, saya bisa mendapatkan pendapatan tambahan atau bahkan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Yang kedua, ada kreativitas kuliner, yang dimana mengelola usaha keripik pangsit balado bisa memungkinkan saya untuk mengekspresikan kreativitas dan juga mendapatkan atau menciptakan variasi rasa dan mencoba berbagai resep atau mengkombinasikan bahan-bahan untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Nah, yang ketiga ada mendukung ekonomi lokal, di mana dengan memiliki usaha kuliner lokal seperti keripik pangsit balado juga dapat mendukung ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar saya dan membeli bahan baku dari produsen lokal. Nah, yang keempat, pertumbuhan bisnis, yang dimana jika suatu usaha keripik pangsit balado ini bisa berkembang, maka saya bisa membuka peluang untuk memperluas bisnis ini, baik dengan menambahkan produk baru atau memperluas jangkauan geografisnya. Nah, yang kelima yaitu pendidikan dan pembelajaran, di mana saya mengelola usaha keripik pangsit balado ini juga dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga. Saya bisa belajar tentang manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan banyak lagi. Nah, yang terakhir ini kepuasan pribadi, di mana saya bisa melihat pelanggan menikmati produk yang saya buat dengan susah payah, bisa memberikan kepuasan pribadi dan kebanggaan atas pencapaian saya dalam bisnis ini. Nah, selanjutnya materi keempat yaitu analisis SWOT usaha, yang dimana terdapat ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dalam kekuatan ini terdapat yaitu produk unik dan menarik, yang dimana keripik pangsit balado adalah produk yang unik dan memiliki daya tarik sendiri, terutama bagi pecinta makanan pedas dan cemilan. Yang kedua, rasa khas dan lezat, yang dimana jika bumbu balado kita khas dan lezat, ini bisa menjadi keunggulan kompositif yang bersignifikan. Yang ketiga, biaya produksi relatif rendah. Bahan baku untuk membuat keripik pangsit balado umumnya cukup terjangkau, sehingga biaya produksi bisa ditekan. Yang keempat, proses produksi sederhana. Produksi keripik pangsit balado tidak memerlukan teknologi canggih atau peralatan mahal. Yang terakhir, fleksibilitas usaha, di mana usaha ini dapat dimulai dengan skala kecil dan fleksibel sesuai dengan permintaan pasar. Nah,
Yang kedua, dalam SWOT usaha itu ada kelemahan, di mana kelemahan ini terdapat yang pertama ketergantungan pada bahan baku, yang kedua persaingan ketat, yang ketiga daya tahan produk, yang keempat pengelolaan bisnis, dan yang terakhir modal terbatas. Nah, yang ketiga dalam SWOT usaha ini ada peluang, yang dimana kita lihat yaitu dari pasar yang luas, tren makanan pedas, dan media sosial. Yang terakhir kolaborasi dan diverifikasi produk. Nah, yang terakhir dalam SWOT usaha itu ada ancaman, di mana ancaman itu kita dapat yang pertama fluktuasi harga bahan baku, yang kedua perubahan selera konsumen, yang ketiga regulasi dan perizinan, yang keempat kondisi ekonomi, dan yang terakhir persaingan harga. Nah, masuk ke materi kelima, yang dimana segmentasi usaha. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang lebih luas menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang lebih kecil dan homogen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik serupa. Untuk usaha keripik pangsit balado ini, segmentasi pasarnya dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, yang kedua yaitu segmentasi geografis, yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yang keempat yaitu segmentasi perilaku, yang kelima yaitu segmentasi berdasarkan loyalitas, dan yang terakhir itu segmentasi berdasarkan saluran distribusi. Nah, materi keenam yaitu promosi usaha, di mana promosi yang efektif adalah kunci untuk memperkenalkan produk kita kepada calon pelanggan dan mendorong penjualan. Nah, strategi yang saya gunakan dalam mempromosi produk saya yaitu media sosial. Nah, materi selanjutnya itu ada RAB atau rancangan anggaran biaya. Modal awal yang saya pakai yaitu Rp100.000. Harga jual per pieces itu Rp1.000 dan total bahan baku yang saya pakai itu Rp60.000. Baik, materi terakhir itu evaluasi usaha. Evaluasi usaha keripik pangsit balado ini adalah langkah penting untuk memahami kinerja bisnis dan menemukan area yang memerlukan perbaikan. Berikut beberapa aspek yang bisa dievaluasi untuk melakukannya. Yang pertama itu evaluasi keuangan, yang kedua evaluasi penjualan, yang ketiga evaluasi produk, dan yang terakhir evaluasi sumber daya manusia. Daily vlog hari ini. Hari ini kita akan buat kerupuk pangsit balado. Bahannya ada kulit pangsit dan bumbu balado. Di sini kita bagi kulit pangsit menjadi potongan kecil-kecil, lalu kita menggorengnya sampai kecoklat-coklatan. Nah, di sini kita sudah goreng. Sekarang kita akan kasih bumbunya. Oke, lanjut kita akan bungkus kerupuknya. Nah, selesai. Ini jadinya kerupuk pangsit balado.